Budi. Jadi biar untuk hamanya tidak kebal Pak Budi. Ya. Untuk insek itu kita pakai abamectin, pakai Hina itu yang 36 EC. Oh iya ya. Jadi Hina itu dosisnya EC-nya itu sudah 36. Iya, 36 EC itu sudah Pak Budi. Mantap, mantap ya, oke. Terus nanti kita rolling pakai Millennium Pak Budi. Kita memang untuk musim tanam ini kita pakai yang golongan untuk hama penghisap yang masih jarang dipakai petani. Jadi untuk efikasinya pasti bagus Pak. Ini kita udah. Kalau insektisida Millennium itu bahan aktifnya apa itu? Itu pimetrozin 60% Pak Budi. Oh, bahan aktif baru. Iya, bahan aktifnya. Sebenarnya udah lama, cuman belum dikenal ya. Belum terlalu familiar gitu. Iya. Kalau di cabai masih jarang dipakai, soalnya untuk harganya juga lumayan mahal, tapi untuk hasilnya memang saya sudah amati, memang untuk sejenis strip kutu kebul itu bersih sekali, bersih langsung. Nanti untuk kalau kayak kutu kebul itu langsung bisa rontok di mulsa, langsung kelihatan Pak Budi. Ya kalau di musim seperti ini sih dengan harga cabai seperti ini nggak masalah kalau saya dari. Ya jadi kesimpulannya itu saya kemarin juga sidak itu di toko-toko ya. Jadi ya beda-beda lah. Tapi sasarannya itu sama, keluhannya sama. Ada yang di mix abamectin sama imidacloprid. Kadang di suatu wilayah tersendiri sudah nggak mempan. Iya, betul. Paling nggak kita kan harus cari solusi setidaknya. Dulu saya menganjurkan piridaben itu udah bersih, tapi saat ini udah ada yang nggak mempan juga. Memang hamanya yang udah pada kebal sekarang. Resisten sekali itu. Ya kita alternatifnya itu cari bahan aktif yang belum diaplikasikan di lahan tersebut. Oke. Nah, ini catatan penting juga untuk sahabat tani yang menangani cabai terkena tungau, trip ataupun kutu kebul yang sangat bandel itu cara mengatasinya spray tadi abamectin rolling sama Millennium. Iya, pimetrozin Millennium. Jadi nanti itu kan kita aplikasinya nanti untuk misalnya ya Pak Budi, biar Pak bingung. Untuk penyempraian penyempraian kan 3 hari sekali. Ya. Penyempraian 3 hari sekali. Untuk penyempraian yang hari ini misalkan kita pakai Hina, terus nanti Proton ikut itu. Ya nutrisi nggak lepas lah, harus ikut, nggak masalah. Jadi nutrisi sama abamectin itu di mix nggak masalah. Iya. Terus yang penyempraian berikutnya itu nanti kita pakai Millennium. Nutrisi ikut juga. Nutrisi juga. Itu dosis sedikit saja Pak Budi. Untuk Millennium cukup pakai per tangki itu 7 gram. Berarti per 16 liter cuma 7 gram. Iya, 7 gram. Untuk bentuknya itu granul apa serbuk? Bentuknya itu granul kecil. Iya. Oh, apa itu namanya WG? Iya, WG. Ya, oke. Nah, ini juga catatan penting. Jadi Millennium itu bentuknya WG, granul, tidak seperti tepung ataupun cair. Nah, itu cukup berapa tadi dosisnya? 7 gram per 16 liter air. 7 gram per 16 liter air. Wah, sangat irit sekali. Oke, sahabat tani, jadi ini juga wawasan terbaru, up to date yang sangat penting sekali. Nah, jadi di musim kemarau seperti ini kita harus jeli. Karena ya mau gimana lagi, yang namanya kutu kebul, trip ataupun tungau itu kita lengah 1 minggu saja, tunas itu rontok, ambrol, daun habis. Daun habis, Pak. Nah, itu pemulihan saja kita membutuhkan waktu 1 bulan paling enggak. Iya, betul. Nah, itu pun kalau harga cabai masih bagus, kalau udah turun kan kita rugi. Iya. Maka dari itu jangan sampai telat untuk mengatasi trip, tungau, kutu kebul ataupun hama wereng yang lain. Lalu berarti
tadi pupuk di bawah sudah. Ya. Untuk mengantisipasi tungau dan nutrisi mik tidak masalah juga Ya. sudah clear. Ya. Kalau untuk fungi, ini kan fungi tetap pakai Pak Budi, soalnya ini meskipun kemarau tapi cuacanya dingin Pak sekarang ini. ya, Super dingin sekali. ya, Cuacanya dingin, kalau malam itu kan bisa, kalau di daerah sini bisa sampai 17 derajat Pak. ya, kemarin saya sudah cek itu 17 derajat itu pas malam itu. Jadi pasti tanaman rentan terserang jamur, khususnya jamur Phytophthora itu pasti Pak. Ya, Jadi itu nanti untuk tanda-tandanya seperti tadi ya, itu ranting atas itu tunasnya itu gosong, gosong hitam kayak gosong, busuk batang, ya. tapi di atas itu penyebarannya cepat sekali Pak, itu Merambahnya itu serempak ya, iya, cepet ya. Ya, itu ya alternatif lah untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi itu, paling enggak kita suplai funginya harus tepat. Iya betul Pak. Paling enggak itu pakai apa itu? Untuk fungi, untuk Phytophthora itu kita pakai sistemik, pakai metalaxyl Pak. Oh, metalaxyl, oke. Metalaxyl, terus nanti kalau ya terserah petani bisa pakai itu sejenis kayak Zorvec. Ya, ada Yorvec, ada Amistar Top, ada Merifon, ya banyak lah. Jadi yang penting itu aplikasinya kita harus cari satu, ada sistemiknya, betul. ada kontaknya. Ya. Kalau kemarin saya sidak di Muncer Tani itu, dia untuk sistemiknya itu pakai yang WG itu, Dexter. Ya, Dexter. Itu terus untuk yang kontaknya itu pakai Mancozeb yang biru, Maher. Maher Nah, biru ya. Untuk Mas Wahid sendiri pakai apa? Untuk saya sebenarnya untuk bahan aktif hampir sama ya Pak, cuman merek kadang kan beda-beda. Itu ya relatif lah di situ. Kalau kita fungi itu memang ini cuaca kan dingin, terus jamur itu yang sejenis Phytophthora memang super cepat sekali. Jadi kita untuk 2 minggu ini pakai metalaxyl itu pasti masuk. Soalnya untuk pengamatan saya itu lebih cepat, lebih kuat untuk pencegahan dan untuk mengobati. Ini kita pakai Redsil metalaxyl itu. Terus untuk kontak kita pakai chlorothalonil Pak. Oh ya, saya harus, karena ya mungkin untuk di wilayah tertentu 2 bahan aktif sudah mampu. Iya. Cuman di wilayah saya saja sendiri metalaxyl juga ikut, Mancozeb ikut, terus chlorothalonil juga ikut juga. Iya. Ya relatif lah. Untuk Mas Wahid itu pakai apa yang kontaknya? Untuk kontaknya ini kita pakai Jenggo, itu chlorothalonil bahan aktifnya. Oh, jadi chlorothalonil dengan merek dagang Jenggo. Iya, itu sangat bagus, lembut. Efikasinya sangat bagus sekali di tanaman untuk pencegahan jamur. Tapi kalau kita menggunakan metalaxyl sama chlorothalonil kan ya katakanlah lumayan bagus harganya. Iya. Dan kalau kita kasih dosis terlalu banyak juga boros. Iya betul. Nah, paling enggak kan ada buat nyubal, katakanlah Mancozeb yang lebih miring. Nah, untuk Mancozebnya pakai apa? Mancozebnya ini kita pakai Maher biru juga Pak. Oh, Maher biru juga. Soalnya kemarau kan itu untuk yang biru kan udah ada tambahan zinc. Ya. Jadi untuk efek di daun itu bisa bagus gitu Pak. Oke. Nah, sahabat tani. Jadi di sini itu kalau Mancozeb itu udah familiar ya, pakai yang biru ya. Iya betul. Dan untuk menambah volume dosis. Karena kalau kita pakai sistemik semua ya budget membengkak. Kalau sekarang sih nggak terasa karena harga cabai juga lagi lumayan lah. Iya. Cuman kalau pas harga mepet ya kita harus putar otak ya, paling nggak Mancozebnya paling nggak 4 sendok atau 3 sendok. Nanti yang sistemik itu 1 sendok atau 1,5. Iya betul, buat menekan biaya. Oke sahabat tani, ini sudah terlalu tegang, saya mau ngopi dulu ini. Karena ini cuma ya pembahasan ngobrol santai lah.
di musim seperti ini kalau kita paksakan ya mau gimana lagi, karena di sini kendalanya itu air. Iya betul, air Pak. Kita mau ngolah lahan secara singkat itu enggak bisa. Air itu giliran di sini Iya, ya. giliran, kadang 2 minggu baru dapat Pak di sini Pak. Lalu juga bisa dengan alternatif untuk menurunkan suhu itu, menurut saya lebih efektif itu di sore hari kita buat hujan buatan seperti dispray menggunakan selang, genset ataupun dengan kincir itu lebih bagus. Iya. Yang penting kita untuk waktunya jangan pas siang. Iya betul Pak. Kita usahakan suhu sudah adem seperti ini ya. Karena jika suhu terlalu panas ya nanti otomatis bunga cabenya rontok. Iya, malah nanti bisa gogrok semua cabenya Pak, rontok semua. Nah, oke sahabat tani, jadi kesimpulannya ya, untuk perawatan di musim kemarau seperti ini jangan sampai lengah, mumpung harga lagi bagus. Karena untuk dipupuk susulan kalau tidak dibantu dengan pengocoran air biasa, terurainya juga susah. Iya. Bisa langsung disuplai dengan kocor. Tadi menggunakan Daplus, Kapos Plus, sama Winner ataupun Grower. Relatif selera sahabat tani mau pakai yang apa. Untuk suplai nutrisi sama insek tadi sudah ada Fukia, Proton, terus Abamectin seperti Hina. Terus ada lagi tadi yang baru itu Millennium. Iya betul. Juga bisa ditambahkan dengan Cloprinopos ataupun Imidacloprid, itu selera. Karena per wilayah kadang di MDPL tertentu berbeda. Iya betul. Nah, lalu untuk fungisida juga sudah kita bahas tuntas ya. Bisa mix dengan bahan aktif tadi Metalaxyl, Chlorothalonil, sama Mancozeb. Iya betul. Dan masih banyak bahan aktif yang lain. Boleh sahabat tani pakai apa yang biasanya dipakai, karena kalau untuk golongan azol di musim kemarau seperti ini minim sekali penggunaannya. Iya betul. Karena juga golongan azol itu menghambat pertumbuhan. Iya. Kita harus ya pakai, cuman kita feeling aja lah. Iya. Pemakaian dosis dikurangi atau intervalnya dikurangi. Oke sahabat tani, semoga pembahasan ataupun sharing saya dengan Mas Wahid itu bermanfaat bagi para petani di seluruh Nusantara. Dan untuk sahabat tani khususnya yang menanam cabai di saat ini, saya menyupport dengan adanya harga cabai mahal ataupun harga melonjak seperti ini, saya juga ikut seneng. Karena saya sendiri juga selaku petani, Mas Wahid juga selaku petani, bagaimana jerih payahnya dari pengolahan lahan sampai panen itu proses yang tidak singkat. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua. Salam petani Indonesia, sukses selalu. Kopi dulu Mas Wahid. Oke, kopi dulu.